Halo teman-teman, selamat datang di channel Bucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 27. Aku tahu, sayang, kau pasti sangat kesakitan. Kau boleh gigit lengan kakak. Gigit saja, ucap Axele memberikan lengannya kepada Alisa. Tidak, aku bisa menahannya, ucap Alisa menepis tangan Axele lalu mencengkeram bantalnya dengan harapan rasa sakitnya bisa berkurang. Melihat itu, Axele langsung menggenggam tangan Alisa. Dia mengelus perut istrinya itu dengan lembut. Dia berharap dengan sentuhannya rasa sakit yang dirasakan Alisa bisa berkurang. Melihat tubuh Alisa yang semakin melemah, dokter langsung memberi tindakan cepat. Jalannya sudah terbuka semua, Nyonya, sekarang Nyonya bersiaplah, ucap dokter yang menangani Alisa mulai bersiap untuk membantu persalinan. Nyonya yang kuat, demi bayi Nyonya, ingat, Nyonya harus kuat, karena nyawa bayi Nyonya sekarang ada di tangan Nyonya sendiri, ucap dokter itu melihat keadaan Alisa yang mulai melemah. Mendengar ucapan dokter itu, Alisa langsung mengumpulkan semua tenangnya. Dia harus kuat demi bayi mereka. Dia tidak mau mengecewakan semua orang yang menunggu kelahiran bayi itu. Termasuk suaminya, Axele. Mereka sudah menyiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan bayi mungil itu, jadi dia harus kuat. Dia tidak boleh lemah. Aku kuat, aku pasti bisa. Batin Alisa menatap Axele yang terus menitikkan air matanya sambil menggenggam erat tangannya. Aku percaya kepadamu, kau pasti bisa, sayang, ucap Axele memberi semangat kepada Alisa. Mendengar ucapan Axele, Alisa langsung mengangguk pelan. Sebagai tanda jika dia akan mampu melewati ini, dia dan bayinya akan selamat dan mereka akan bisa berkumpul kembali. Ayo, Nyonya, tarik nafas, buang pelan. Tarik, buang, sekarang tarik, lalu dorong. Arg. Sudah beberapa kali Alisa mencoba mengejan, tetapi hasilnya sama saja. Bayi yang ada di dalam perutnya tetap tidak mau keluar. Melihat itu, dokter langsung membuat keputusan besar, di mana Alisa harus melakukan persalinan secara caesar. Karena mengingat keadaan Alisa yang mulai melemah ditambah lagi bayinya yang harus dikeluarkan secepatnya. Karena jika ditunda akan memberikan dampak buruk pada Alisa dan juga bayinya. Tidak, aku tidak mau operasi, ucap Alisa dengan tegas. Tapi, sayang, ucap Axele menatap Alisa bingung. Aku bisa melahirkan secara normal. Aku pasti bisa, aku tidak mau dioperasi, ucap Alisa tetap kekeh pada pendiriannya. Tapi tenaga Nyonya sudah melemah. Jika ditunda lagi akan berdampak buruk pada Nyonya dan bayi Nyonya, ucap dokter mencoba membujuk Alisa. Aku bisa, dok, ucap Alisa bersikeras. Sayang, ucap Alisa menatap Axele. Iya, sayang, ucap Axele mendekati Alisa. Maafkan aku ya, ini demi bayi kita. Bug. Satu begeman langsung mendarat di wajah Axele, sehingga pria tampan itu langsung jatuh nyungsep di pantai dengan mata yang membiru karena pukulan Alisa. Setelah selesai persalinan, Alisa dan bayinya dipindahkan ke ruang inap. Kedua orang tua Axele, berserta para sahabatnya langsung memenuhi ruangan itu. Mereka menatap bayi mungil yang sedang tertidur itu dengan tatapan penuh kebahagiaan. Akhirnya penantian mereka selama ini telah tiba, di mana penerus keluarga Arvinando telah terlahir ke dunia ini. Beda dengan para sahabat dan juga kedua orang tuanya yang sedang bergantian mengendong putranya. Axele malah memilih duduk di samping bangsal Alisa sambil terus menggenggam tangan mungil Alisa. Dia menatap istrinya itu dengan tatapan penuh haru. Bayangan rasa sakit yang dialami istrinya saat berjuang melahirkan buah cinta mereka terus terbayang dalam pikirannya. Mana keponakanku, pasti dia sangat tampan sepertiku, ucap Askara memasuki ruang rawat Alisa. Memang dia sama sepertimu, ucap Axele kesal sambil memegang matanya yang masih terasa perih karena bugeman Alisa. Melihat mata adiknya yang membiru, Askara langsung berjalan mendekati adiknya itu. Dia menatap mata Axele sambil berpikir apa yang telah terjadi. Perasaan tadi Axele hanya menemani Alisa untuk melahirkan. Namun, kenapa tiba-tiba matanya bisa membiru seperti itu? Apakah tadi ada kerusuhan sehingga membuat adiknya itu harus berkelahi dan mendapatkan tato biru di matanya? Kenapa matamu bisa seperti itu? Apa ada yang berani mencari masalah denganmu? Katakan kepada kakak siapa orangnya. Tentu saja Askara tidak terima adiknya dihajar hingga babak belur seperti itu.
Kau yakin ingin membalasnya? Tanya Nando terkekeh kecil. Tentu saja, siapa yang berani menyakiti adikku? Ucap Askara membuang napasnya kasar. Ini orangnya, lalu kau mau apa? Tanya Birma menunjukkan bayi yang ada di dalam gendongan Mirna. Mendengar ucapan Birma, Askara langsung menatap bayi itu dengan penuh kebingungan. Dia masih belum mengerti apa yang telah terjadi. Namun, yang pasti di dalam pikirannya tidak mungkin bayi mungil itu bisa membuat mata adiknya itu sampai biru seperti itu. Dia mencoba menatap Mirna untuk meminta penjelasan. Sadar dengan tatapan putranya itu, Mirna langsung membuang napasnya kasar lalu bersiap untuk menjelaskan semuanya kepada Askara. Tadi Alisa sangat sulit untuk melahirkan. Bayinya tidak mau keluar, bahkan dokter hampir melakukan tindakan operasi. Tapi di saat Alisa memukul Aksele, bayinya langsung lahir dengan selamat, ucap Mirna sambil menatap gemas cucunya itu. Apa? Ucap Askara menatap Aksele dan bayi itu secara bergantian. Sudahlah, kau tidak perlu terkejut seperti itu. Yang penting Alisa bisa melahirkan dengan selamat. Lihatlah keponakanmu, dia sangat lucu, kan? Tanya Nando sambil mencium gemas wajah gembul cucunya itu. Lucu sih lucu, tapi dia membuat hidupku menjadi tidak lucu. Ucap Aksele kesal sambil terus mengoceh sendiri. Entah dendam apa yang terjadi antara papa dan bayinya itu. Saat pertama datang ke dunia ini saja dia sudah membuat papanya kesal setengah mati. Apalagi jika nanti sudah dewasa, sudah tidak bisa dibayangkan lagi seperti apa nantinya. Mendengar omelan Aksele, semua orang yang ada di sana hanya bisa diam mengabaikannya. Di saat keluarga Arvinando dipenuhi sejuta kebahagiaan karena kelahiran penerus mereka. Malah keadaan sebaliknya yang datang menimpa seorang wanita yang pernah mengusik kebahagiaan keluarga itu. Setelah dicampakkan oleh Nando, hidup Indah menjauh sangat kacau. Hidupnya menjadi berantakan dan semua fasilitas yang telah diberikan Nando telah habis semuanya. Dia juga telah dipecat dari kampus, karena telah melakukan keributan dengan salah satu mahasiswi. Bukan hanya kepada mahasiswinya, tetapi Indah juga pernah menyerang sesama dosennya karena menyindirnya secara terang-terangan. Memang keluarga Arvinando tidak pernah mengatakan siapa tentang kebusukannya yang telah pernah menjadi istri simpan Nando. Namun, sebaik-baik apapun kita menyembunyikan bangkai, pasti suatu saat akan tercium juga. Ada seseorang yang mendengar percakapan Askara dan Indah, saat Askara mengurus masalah cuti Alisa dan menyebarluaskannya di sosial media. Sehingga semua orang langsung tahu bagaimana sifat asli Indah. Dia rela menjadi istri simpanan untuk papa dari kekasihnya sendiri, hanya demi uang. Kau itu hanyalah wanita sampah. Kau tidak pantas untuk dihargai. Wanita sepertimu hanya mementingkan uang, tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Aku menyesal karena pernah mencintai wanita hina seperti dirimu. Kau hanya wanita yang rela mengumbar tubuhmu untuk dijajah para pria hidung belang, hanya untuk memenuhi gaya hidupmu. Jangankan untuk kembali kepadamu, menatap wajahmu saja aku tidak akan pernah sudi, ucap Askara tanpa mau menatap wajah Indah. Indah telah melakukan kesalahan besar, dia mengkhianati Askara hanya demi mendapatkan harta dari papanya. Namun, yang dia dapatkan sekarang malah penderitaan. Hidupnya hancur, semua yang dia miliki telah sirna. Bahkan sekarang untuk makan saja dia sangat kesulitan untuk mendapatkannya. Tidak ada lagi yang percaya kepadanya. Bahkan tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Sikapnya yang dulu sangat sombong dan angkuh membuat semua orang enggan untuk berdekatan dengannya. Sekarang dia hidup sendiri tanpa ada orang yang bisa dia minta pertolongan. Sehingga membuatnya menjadi frustasi dan hilang akal. Aku sangat hina, aku tidak pantas untuk hidup, gumam Indah terus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak tahu harus pergi kemana, apartemennya telah dia jual. Hanya mobilnya yang dia miliki saat ini. Bahkan sudah beberapa hari ini ditidur di mobil, dan menahan lapar karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Brak, arg, karena pikirannya yang tidak fokus, mobil yang Indah kendarai hilang kendali dan masuk ke jurang. Terlihat mobil mewah itu terguling-guling bersama wanita yang ada di dalamnya. Hingga akhirnya mobil itu meledak dan membakar Indah yang ada di dalamnya. Setelah dinyatakan pulih, akhirnya Alisa diizinkan untuk pulang. Di saat Mirna dan Mika membereskan barang-barang Alisa, Askara pergi ke ruang administrasi untuk membayar tagihan rumah sakit. Saat melewati ruang ICU, Askara melihat seorang dokter yang berbicara dengan salah seorang suster.
Dari pembicaraan mereka, sepertinya mereka mengalami masalah untuk menangani pasien mereka. Karena sejak pasien itu masuk ke rumah sakit, tidak ada satupun keluarganya yang datang untuk menjenguknya. Bahkan pihak rumah sakit juga tidak tahu dengan keluarga pasien, karena pasien adalah korban kecelakaan yang dibawa oleh pihak polisi ke rumah sakit itu. Entah mengapa tiba-tiba hati nurani Askara terdorong untuk mencari tahu siapa pasien itu. Dia ingin mengetahui siapa pasien itu dan berniat untuk menolongnya. Perlahan Askara berjalan mendekati dokter itu, untuk menayangkan soal pasien yang mereka bicarakan. "Maaf, saya tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian. Apa boleh aku melihat pasien itu?" tanya Askara dengan sopan. "Tentu saja, Tuan, mungkin Anda mengenal pasien kami," ucap dokter itu mempersilahkan. Setelah mendapatkan izin dari dokter, Askara langsung mengganti pakaiannya dengan yang steril. Dia masuk ke ruangan ICU dengan perasaan yang tidak karuan. Sesampainya di dalam ruangan itu, mata Askara langsung membulat ketika melihat seorang wanita yang terbaring lemah di ruangan itu. Terlihat luka bakar di beberapa bagian tubuhnya, sehingga membuat tubuh Askara langsung bergetar. Dia menatap wanita itu dengan tatapan penuh dengan rasa iba. Dia tidak menyangka jika wanita itu akan mengalami hal tragis ini. Dia berjalan mendekati wanita itu dan melihat jika wanita itu sedang kesulitan untuk bernapas. Dia berlahan duduk di samping ranjang wanita itu dan menatap tubuh wanita itu sambil menitikkan air matanya. "Jika kau mau pergi, maka pergilah dengan tenang. Kami semua sudah memaafkan semua kesalahanmu. Pergilah agar semua rasa sakitmu bisa menghilang. Kau tenang saja. Kami akan melakukan pemakamanmu dengan layak. Pergilah, lupakan semua rasa sakitmu. Pergilah dengan tenang," bisik Askara di telinga Indah. Mendengar ucapan Askara, terlihat Indah meneteskan air matanya. Sepertinya dia telah mentesali semua perbuatannya dan ingin pergi dengan tenang. Setelah mendapatkan maaf dari Askara, terlihat Indah menarik napasnya dalam-dalam dan menghembuskan napasnya yang terakhir kalinya. Tes. Dengan seketika air mata Askara langsung mengalir dengan sendirinya. Memang dia sangat membenci wanita yang ada di depannya itu. Namun, tidak bisa dipungkiri jika dia memiliki hati nurani yang kuat. Dia merasa sedih dengan cara meninggalnya Indah yang begitu tragis. "Tolong kalian urus pemakamannya. Aku akan mengurus semua administrasi ya," ucap Askara menatap dokter yang menangani Indah. "Baik, Tuan," ucap dokter itu langsung menutup mayat Indah dan membawanya keluar untuk mengurus pemakamannya. Setelah mengurus semua administrasi baik untuk perawatan Indah maupun Alisa, Askara kembali ke ruangan Alisa untuk melihat keponakan dan adik iparnya itu. Saat memasuki ruangan, Mirna langsung menatap putranya itu dengan tatapan penuh kebingungan. Dia melihat Askara yang seperti sedang habis menangis. "Kau kenapa, Nak? Kenapa kau menangis?" tanya Mirna mendekati Askara. "Indah sudah meninggal, Mah," ucap Askara menunduk sedih. Dia langsung menceritakan kejadian kematian Indah. Jantung Mirna langsung berdetak kencang mendengar ucapan Askara. Memang dia sangat membenci wanita itu, tetapi sama seperti Askara, dia juga masih perasaan dan merasa sedih atas kabar kematian mantan madunya itu. Dia tidak menyangka jika Indah akan pergi dengan secepat ini, bahkan dengan keadaan begitu tragis. "Apa kau sudah mengurus pemakamannya?" tanya Indah. "Sudah, Ma, aku sudah menyuruh pihak rumah sakit untuk melakukan pemakaman yang layak untuknya. Kau undang anak yatim untuk mengirimkan doa untuknya. Ingat dia juga pernah menjadi bagian dari keluarga kita," ucap Indah menyeka air matanya. "Doa? Doa untuk siapa?" tanya Nando yang tiba-tiba datang bersama Axele. Axele yang sudah merindukan anak dan istrinya langsung berjalan mendekati Alisa dan juga putra mereka. Dia langsung mencium lembut anak dan istrinya itu secara bergantian. "Bukannya kita melakukan syukuran untuk putraku 1 bulan lagi? Lalu untuk apa Mama mengundang anak yatim untuk mengirim doa?" tanya Axele menatap Mirna setelah selesai melepaskan kerinduannya kepada anak dan istrinya. "Indah sudah meninggal, jadi Mama menyuruh Askara untuk mengundang anak yatim ke acara pemakamannya. Mama juga akan melakukan pengiriman doa untuknya selama 3 hari ini di panti asuhan," ucap Mirna menatap Axele dan Nando. Mendengar ucapan istrinya itu, Nando langsung merasa terharu. Walaupun judes, tetapi istrinya itu ternyata memiliki hati yang sangat lembut. Walaupun semasa hidup Indah, dia selalu menyakiti hati Mirna.
Akan tetapi Mirna masih mau melakukan semua itu untuk Indah. Memang saling memaafkan itu adalah hal yang paling indah. Sejahat apapun seseorang kepada kita, kita tidak perlu membalas semua perbuatannya. Lebih baik memaafkan daripada membalas dendam. Karena dendam hanya akan membuat hidupmu semakin terluka dan tidak akan pernah merasa puas. Tidak terasa hari syukuran untuk putra Axele dan Alisa telah tiba. Acara dilakukan begitu meriah dan juga mewah. Axele sengaja membuat acara itu di mansion mereka, karena mengingat tubuh mungil putranya yang tidak memungkinkan untuk berpergian. Karena baginya kenyamanan anak dan istrinya adalah hal yang paling utama. Alisa duduk di samping Axele dengan menggunakan gaun putih panjang, dan juga kain selendang putih yang menutupi rambutnya. Sehingga membuat kecantikan ibu muda itu semakin terpancar dengan indahnya. Para tamu berdatangan untuk memeriahkan acara pesta itu. Bahkan begitu banyak tamu yang terpesona dengan ketampanan bayi mungil itu. Kau belum mengatakan siapa nama putramu, ucap Mika sambil mencium gemas wajah gembul putra Axele yang sedang tertidur lelap di dalam gendongannya. Namanya adalah Brian. Brian putra Arvinando, ucap Askara langsung memotong ucapan Mika. Benar, namanya adalah Brian yang bermakna berani dan kuat, ucap Alisa tersenyum. Brian, nama yang bagus. Sama seperti dirinya yang sangat tampan, ucap Mika tersenyum. Kamu sudah cocok menggendong bayi, ucap Birma mendekati Mika. Mendengar ucapan Birma, semua orang langsung menatap ke arahnya. Memang mereka melihat hubungan Mika dan Birma yang semakin dekat. Namun, mereka tidak pernah mau mengurusi urusan asmara sahabat mereka itu. Namun, kali ini jiwa kepo Dirga dan Pran sudah tidak bisa dibendung lagi. Mereka merasa penasaran dengan ucapan Birma. Maksudnya apa? Apa kalian juga mau menikah? Memangnya kalian sudah berpacaran? Tanya Dirga menatap bingung Birma. Maaf, kami lupa memberi kabar untuk kalian. Kami akan segera bertunangan, ucap Birma tersenyum. Apa, jadi aku akan ketinggalan lagi? Ucap Askara terkejut karena dia akan keduluan oleh bocil itu lagi. Kakak yang sabar, jodoh kakak masih naik Grab menuju kemari. Kakak tinggal siapkan saja ongkosnya, ucap Axele terkekeh kecil. Dasar adik lakenat, ucap Askara memukul pelan legan Axele. Sudahlah, tidak apa-apa aku belum ketemu jodoh. Yang penting aku sudah memiliki satu putra yang sangat tampan, ucap Askara mengambil Brian dari gendongan Mika. Maksudnya, tanya semuanya bingung. Brian adalah putraku, jadi jika kalian mau punya anak, ya cetak lagi, ucap Askara tanpa dosa lalu membawa Brian pergi menjauh. Apa, kakak kira membuat anak itu gampang apa? Tanya Axele menatap kesal kakaknya itu. Apa susahnya? Tinggal pergi ke kamar dan kunci rapat-rapat sudah selesai, ucap Askara tanpa beban. Mendengar ucapan Askara, Alisa hanya bisa menunduk malu. Memang apa yang dikatakan Askara itu benar apa adanya, tetapi perjuangan untuk mengandung dan melahirkan anak itu yang tidak mudah. Askara malah dengan mudahnya mau mengambil Brian darinya. Kakak hanya bercanda, dia tetap putramu, tapi aku akan menganggapnya seperti putramu sendiri. Dia akan memanggilku Dedi. Dedi Askara, ucap Askara tersenyum sambil menatap lekat wajah mungil itu. Mendengar ucapan Askara, Brian langsung tersenyum, sehingga membuat Askara menjadi gemas sendiri. Nando dan Mirna yang melihat kebahagiaan kedua putranya itu hanya tersenyum bahagia. Mereka berharap agar Askara bisa menemukan kebahagiaannya secepatnya. Karena mereka juga ingin melihat Askara menikah dan memiliki keluarga yang bahagia. Di saat semua orang sedang berbahagia, Alisa hanya diam sambil menatap ke arah pintu utama. Dia seperti sedang menunggu kehadiran seseorang yang sangat dia rindukan. Dia berharap orang itu bisa ikut merasakan kebahagiaan mereka saat ini. Kau sedang menunggu siapa, sayang? Tanya Axele menatap ke arah pintu utama. Tidak ada, ucap Alisa tersenyum kecil sambil menyeka air matanya. Apa kau menunggu kedatangan ayah? Tanya Axele menatap lekat wajah istrinya itu. Mendengar ucapan Axele, Alisa hanya bisa diam sambil menahan kesedihannya. Memang dia masih sangat kecewa dengan kejahatan ayah. Namun, tidak bisa dipungkiri, jika ikatan batin seorang ayah dan juga anaknya akan selalu menyatu. Alisa juga ingin ayah melihat kebahagiaan yang dia alami saat ini. Kau tenang saja, besok kita akan berkunjung untuk menemui ayah, ucap Axele tersenyum sambil mengelus lembut puncak kepala istrinya itu.
Sesuai janji Axele, hari ini mereka akan menemui ayah di kantor polisi. Dengan penuh kebahagiaan, Alisa memasak makanan kesukaan ayah. Dia tahu selama di penjara ayah pasti tidak bisa makan enak. Sehingga dia memasak begitu banyak, dengan harapan ayah bisa merasa senang. Kau masak banyak sekali. Sayang, ucap Axele yang baru bangun tidur dan melihat Alisa sudah sibuk di dapur bersama beberapa pelayan. Iya, sayang, aku sengaja masak banyak untuk ayah. Pasti selama di penjara ayah tidak bisa makan enak, ucap Alisa tersenyum semangat. Melihat semangat Alisa, Axele hanya tersenyum kecil. Dia merasa bahagia karena akhirnya Alisa mau membuka pintu maafnya untuk ayah. Walaupun dia tahu itu sangatlah sulit, tetapi dia yakin Alisa akan bisa memaafkan ayah secepatnya. Sudah, sekarang kau mandi dan bersiaplah. Biar bibi yang teruskan pekerjaanmu, ucap Axele membawa Alisa menuju kamar. Brian di mana? Kakak meninggalkannya sendiri di kamar, tanya Alisa. Kau tidak perlu mengkhawatirkan putra kita. Seperti biasa, Kak Askara akan menculiknya dan membawanya tidur bersamanya, ucap Axele menggeleng kecil ketika mengingat kelakuan kakaknya yang satu itu. Seperti yang dikatakan Askara, dia akan menganggap Brian seperti putranya sendiri. Bahkan dia selalu mengambil Brian secara diam-diam, di saat Alisa dan Axele sedang tertidur. Bahkan Alisa dan Axele pernah panik karena tidak melihat keberadaan Brian di dalam kamar. Padahal Brian sudah tidur dengan tenang bersama Askara di kamarnya. Aku rasa sebaiknya kita secepatnya membuat adik untuk Brian, ucap Axele tersenyum nakal. Enak saja. Kakak kira melahirkan anak itu mudah. Aku belum siap, ucap Alisa mencubit kecil perut Axele. Aku juga belum siap kena tonjok lagi. Mataku saja masih sakit sampai sekarang, ucap Axele mengingat kejahilan Brian saat mau keluar dari perut Alisa. Daripada sibuk memikirkan membuat adik untuk Brian, lebih baik kita mencari jodoh untuk Kak Askara, ucap Alisa memberi ide. Tidak, menikah itu bukan hal mudah. Jadi biarkan kakak mencari jodohnya sendiri, ucap Axele tidak setuju. Baiklah, terserah kakak saja, ucap Alisa memanyunkan bibirnya. Sayang, selagi Brian bersama Kak Askara, aku mau sarapan dulu ya, ucap Axele menaik turunkan alisnya. Apa, ucap Alisa bingung. Kau tidak bisa menolak, ucap Axele membawa Alisa ke dalam gendongannya lalu membawanya ke dalam kamar mereka. Seperti yang dikatakan Askara, langsung kunci pintu rapat-rapat. Seorang pria parubaya sedang duduk meringkuk di sudut ruang tahanan. Tubuhnya terlihat semakin kurus tidak terurus. Matanya memerah karena selalu menangis menyesali kesalahan yang dia perbuat. Dia menyesal atas semua kesalahannya. Dia berharap dan terus berharap, agar putrinya bisa memaafkannya dan mau melihatnya walau hanya sekejap saja. Ada orang yang ingin menemuimu. Ayo keluarlah, ucap seorang penjaga membuka pintu tahanan ayah. Mendengar ucapan penjaga itu, ayah langsung mengerutkan keningnya bingung. Dia berpikir siapa orang yang telah datang mengunjunginya. Mungkin itu menantunya, karena Axele memang sering mengunjunginya dan memastikan dia mendapatkan keringanan hukuman. Tanpa berpikir panjang, ayah langsung keluar dari sel lalu berjalan menuju ruang tunggu diikuti oleh penjaga di belakangnya. Bersambung dulu ya teman-teman.